年我斗气全失，完。Bab 141. Pada saat ini, Xiaoyan keluar dari reruntuhan kuno, dan berita bahwa gerbang batu dari reruntuhan kuno runtuh telah menyebar. Tidak hanya di seluruh Dizu, tetapi bahkan di luar Dizu, ada banyak gebrakan. Banyak orang berpikir betapa beruntungnya keluarga Xiao, bahwa Xiaoyan keluar dari monumen kuno hidup-hidup, dan dia pasti telah memperoleh banyak harta. Beberapa orang hanya iri, dan beberapa orang mendambakan keluarga Xiao. Di luar negara kekaisaran, di halaman yang mencakup area yang sangat luas, ada reruntuhan kuno di pegunungan Tianmo di Dizu. Seorang pria parubaya dengan rambut merah darah terdengar sangat terkejut. Pria tua berambut itu bertanya, "Berita itu 100% akurat?" Jawab lelaki tua berambut merah itu. Pria parubaya berambut merah, serta para tetua lainnya yang hadir, segera menunjukkan kegembiraan. Keluarga saya diam-diam telah diturunkan sejak zaman kuno bahwa kaisar leluhur jatuh di pegunungan Tianmo Dizu. Selama puluhan ribu tahun terakhir, kami telah mengirim banyak orang untuk mencari mereka, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil. Hari ini, akhirnya muncul. Yang tertua di antara para tetua berkata dengan penuh semangat, "Bagaimana situasi di sana sekarang?" Pria parubaya itu menyela lelaki tua itu dan bertanya, menatap lelaki tua berambut merah di depannya. "Jalan reruntuhan kuno ini telah runtuh." Pria tua berambut merah itu membungkuk dan menjawab, "Runtuh." Tangan pria parubaya berambut merah yang memegang cangkir teh itu tiba-tiba bergetar. "Iya, itu runtuh. Hanya satu pemuda yang masuk secara kebetulan, dan dia juga keluar dari reruntuhan hidup-hidup. Begitu dia keluar, lorong itu runtuh." Pria tua berambut merah itu mengangguk dan menjawab lagi. Mendengar kata-kata itu, pria parubaya berambut merah itu buru-buru bertanya, "Siapa pemuda itu?" Menurut rumor, itu adalah murid keluarga Dizu, dan orang-orang dari cabang lain dari ras iblis telah ditemukan di Dizu. Pria tua berambut merah itu menjawab, "Aku bertanya siapa pemuda ini? Siapa namanya? Keluarga yang mana?" Raung pria parubaya berambut merah. Pria tua berambut merah itu menggigil dan buru-buru menjawab, "Ini." Berita itu tidak mengatakan. Wajah pria parubaya berambut merah itu tiba-tiba menjadi gelap, dia merenung sejenak, dan membanting cangkir teh di tangannya ke tanah. "Pesan, kirim seseorang ke Dizu, periksa, kita harus menemukan pemuda ini." "Iya." Pria tua berambut merah itu setuju, dan dia dengan cepat mundur begitu dia menundukkan tubuhnya. Bab 142. Pada saat ini, seorang wanita centil dengan rambut merah darah berlari ke halaman dari luar, menarik lengan pria parubaya itu, menatap pria parubaya itu dan bertanya, "Saudaraku, apakah ada berita?" Pria parubaya berambut merah segera melanjutkan senyumnya dan mengangguk, "Ada berita. Muer, kamu sebaiknya tinggal di rumah dan jangan berlarian, kamu dengar? Dikatakan bahwa cabang lain dari balapan setan sudah mengambil tindakan kali ini. Jangan main-main. Begitu, aku tidak akan memberitahumu." Sebelum pria parubaya berambut merah itu bisa berbicara, wanita berambut merah itu sudah melompat keluar. Pada saat ini, di antara klan Xiao, suara gemuruh terus meledak. Di tengah klan Xiao, dua sosok berdiri, dan di sekitar mereka ada banyak murid klan Xiao, semuanya dilindungi oleh perisai energi besar. Di ujung depan perisai, pedang raksasa energi besar menggantung tinggi, dan ada banyak pedang kecil di sekitar pedang energi raksasa. Melihat sekeliling, itu membentuk formasi yang sangat misterius. Ini adalah formasi hebat dari klan Xiao. Perisai energi sepenuhnya memblokir akses ke klan Xiao. Di luar perisai, ada 5 orang berjubah hitam, sekelompok sekte iblis Yi, dan semua murid klan Xiao yang kembali dari pegunungan Tianmo. 5 pria berjubah hitam dan sekte iblis Yi mengepung pintu masuk klan Xiao, menyerang formasi hebat ini, sementara semua murid klan Xiao yang telah kembali dari pegunungan Tianmo berdiri jauh.
Menghadapi formasi besar klan Xiao untuk melindungi klan, semua orang dari Sekte Abadi sangat terkejut saat menyerang. Pertahanan formasi hebat ini berada di luar imajinasi mereka. Jelas, formasi hebat ini tidak didasarkan pada kekuatan mereka, dapat rusak. Di mata 5 orang berjubah hitam, ada penghinaan terhadap formasi besar yang melindungi klan ini. Formasi besar diserang, dan pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar pedang energi raksasa menusuk ke arah penyerang. Beberapa dewa langsung terkena pedang energi, dan segera jatuh. Semua dewa mundur. Seorang pria berjubah hitam segera melihat ke depan, mengangkat telapak tangannya sedikit, mendengus, matanya berkedip dengan cahaya merah, jubah lengan bajunya bergoyang keras, dan semua aura kuat di tubuhnya dilepaskan tanpa syarat, dan energi di depannya adalah kecil, pedang itu langsung menghilang. Siapa di luar? Mengapa dia menyerang keluarga Xiaoku tanpa alasan? Sebuah suara terdengar, Xiao Li yang bergegas ke formasi perlindungan setelah mengirim Xiao Yan pergi, berdiri di tengah formasi. Berhenti bicara omong kosong, serahkan anak bernama Xiao Yan itu, dan kami akan berhenti mempermalukanmu. Pria berjubah hitam itu melepaskan lengan bajunya dan minum dengan dingin kepada Xiao Li, yang berada dalam formasi besar. Bab 143. Xiao Yan tidak ada dalam klanku. Jangan membuat teman ini keluar dari ketiadaan dan memaksaku dalam masalah. Xiao Li menjawab tidak rendah hati atau sombong. Persetan. Anak itu kembali ke klan Xiao menggunakan kompas bumi. Apakah kamu masih ingin berdebat? Apakah kamu tidak takut dimusnahkan? Senior, bukti apa yang kamu miliki bahwa Xiao Yan sekarang ada di klan? Xiao Li masih terburu-buru, dia ingin mengulur waktu untuk Xiao Yan. Jika anak itu tidak ada dalam klanmu, mengapa kamu memulai formasi penjaga klan ini? Pria berjubah hitam itu bertanya. Senior datang ke klan kami untuk menjadi tamu, beritahu saya, klan kami akan menyambut mereka, tetapi sekte jahat bukan teman klan kami, begitu banyak orang sekte jahat datang, sebelum klan kami tidak tahu tujuan mereka, untuk mencegah tanpa diduga, wajar untuk berhati-hati dalam bertahan. Mulut yang pintar, pria parubaya berjubah hitam, yang dikenal sebagai kakak tertua, berkata, apakah Anda mencoba mengulur waktu agar anak itu melarikan diri? Biarkan saya menunggu dan melakukan pencarian, jika anak itu benar-benar tidak di keluargamu, aku akan berhenti mempermalukan keluargamu, bagaimana dengan itu? Delusi. Alis Xiao Li bermartabat dan tegas, meskipun keluarga Xiao saya lemah, saya tidak dapat mencari jika saya mau. Pria parubaya berjubah hitam tertegun sejenak, dan niat membunuh tiba-tiba menyebar, dan dia berkata kepada Xiao Li kata demi kata, kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pria parubaya berjubah hitam tidak bergerak, matanya berkedip, dan 4 pria berjubah hitam lainnya berdiri satu demi satu, tanpa pamrih melepaskan aura kuat mereka, mata biru samar itu. 4 orang menyerang perisai dengan seluruh kekuatan mereka, dan pedang energi kecil yang tak terhitung jumlahnya menyerang dengan cepat, tetapi mereka semua menghilang dengan cepat di bawah serangan kuat dari 4 orang. Dalam waktu singkat, sebuah celah terkoyak dalam formasi besar, dan keempat sosok itu bergegas ke formasi besar seperti hantu. Wajah Xiao Li dan Xiao Long tiba-tiba menjadi serius, sidik jari mereka berubah dengan cepat, dan pola klan samar muncul di antara alis mereka. Begitu tanda klan muncul, seluruh formasi tampak diaktifkan dalam sekejap, dan segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dengan auranya yang kuat, saya khawatir bahkan Kaisar Dou Bintang 4 biasa pun harus menghindarinya untuk sementara waktu. Tepian. Ini terlalu berlebihan. Ada suara samar penghinaan di antara 4 pria berjubah hitam. Pada saat ini, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyapu udara, dan jejak bayangan pedang samar ditarik di belakang mereka. Tiba-tiba, seluruh formasi diselimuti lautan pedang. Setiap posisi dalam formasi besar duduk bersila dengan orang-orang Xiao,
dan ki pertempuran di tubuh terus-menerus dituangkan ke dalam formasi besar. Bab 144. Semuanya tunggu. Begitu kata-kata Xiao Li diteriakkan, semua murid dari suku Xiao menjadi segar kembali. Murid-murid klan Xiao tahu di dalam hati mereka bahwa hampir tidak ada peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Jika hanya ada satu Kaisar Dou bintang 4, mungkin masih ada peluang untuk menang, tetapi sekarang kita menghadapi 4 Kaisar Dou dengan 4 bintang atau lebih, belum lagi masih ada salah satu yang terkuat yang belum muncul. Jelas, tingkat kemenangan hampir nol, tetapi formasi klan Xiao, murid-murid klan Xiao tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah, dan dengan putus asa menyuntikkan dendam ke dalam formasi besar. Pada saat ini, sidik jari Xiao Long berubah dengan cepat, dan pedang raksasa energi yang tergantung tinggi di barisan tiba-tiba melesat ke segala arah, meledak dengan energi pedang yang ganas. Mata Xiao Li menyipit, dan dia mengendalikan pedang energi raksasa dan mengayunkannya dengan keras ke arah 4 pria berjubah hitam. Sosok keempat jubah hitam itu tidak mundur sama sekali. Pada saat yang sama, telapak tangannya mengembun, dan 4 ki pertempuran yang kuat bergabung menjadi satu. Menghadapi pedang raksasa energi yang bercampur dengan pedang ki yang ganas, ada suara teredam yang keras dalam formasi, dan fluktuasi energi yang besar bergerak menuju formasi besar. Daerah sekitarnya menyebar, dan seluruh susunan sedikit bergetar. Uci, murid klan Xiao yang tak terhitung jumlahnya termasuk Xiao Li dan Xiao Long menyemburkan seteguk darah, dan semua murid klan Xiao dalam formasi menderita luka dalam. Suara gemuruh besar juga dimasukkan ke dalam reruntuhan kuno kekacauan. Mendengar suara gemuruh yang begitu besar, wajah Xiao Yan menjadi lebih berat, dan mata Xiao Qi menjadi lembab lagi. Kakek, Xiao Qi menggumamkan 2 kata dengan beberapa kejang di sudut mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pintu masuk monumen kekacauan. Dia mengatupkan tangannya erat-erat ke dadanya dan berdoa dalam hati. Di depan Xiao Yan, sebagian besar dari 2 Chaos Sein Yan telah bergabung, dan faktor kekerasan di Chaos Sein Yan lainnya juga dirangsang sedikit demi sedikit. Xiao Yan memotivasi dendamnya dan mendorong Chaos Sein Yan-nya untuk perlahan-lahan menghilangkan faktor-faktor kekerasan ini. Hanya dengan menghapus semua faktor kekerasan dari Chaos Sein Yan lainnya, Chaos Sein Yan yang bergabung akan bebas dari kotoran apapun. Secara alami jauh lebih stabil. Menghapus faktor kemarahan adalah proses yang sangat lambat, dan jika terlalu cepat, itu akan menyebabkan api menjadi lebih ganas. Xiao Yan harus sangat sabar untuk menghilangkannya selangkah demi selangkah. Fen Jue berlari di tubuhnya, dan Fen Jue masih membantu perpaduan Chaos Sein Yan. Tiba-tiba, bayangan melayang di depan mata Xiao Yan. Bayangan ini muncul di depan mata Xiao Yan begitu tiba-tiba, Xiao Yan terkejut. Xiao Yan menatap matanya dan melihat bahwa bayangan itu adalah seorang lelaki tua, memancarkan nafas klan Xiao, dan tampaknya hanya jiwa yang tersisa. Bab 145. Wah, kamu seharusnya menjadi penguasa Chaos Sein Yan saat ini, kan? Suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar. Xiao Yan mengangguk, siapa kamu? Xiao Yan menatap lelaki tua itu dan bertanya kembali, tetapi sidik jari di tangannya tidak berhenti, mereka masih berubah perlahan, dan mereka dimainkan satu demi satu. Setiap kali sidik jari dicetak, beberapa faktor kekerasan di Chaos Sein Yan dihapus, dan siklus berlanjut. Setiap kali dihapus, Chaos Sein Yan akan bergabung lagi. Orang tua itu melihat sidik jari Xiao Yan yang selalu berubah, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Saya adalah penguasa Chaos Sein Yan generasi sebelumnya, Xiao Shou. Pria tua itu menjawab, kamu adalah orang yang ingin mengendalikan keluarga Xiao saat itu. Xiao Yan samar-samar tahu tentang sejarah itu. Hei, ini semua salahku di awal, berpikir bahwa dengan Chaos Sein Yan, aku bisa memimpin klan Xiao menjadi lebih kuat. Pria tua itu menghela nafas, lalu berkata, kamu bisa menjadi penguasa baru Chaos Sein Yan, yang membuktikan bahwa Chaos Sein Yan sama dengan Chaos Sein Yan. Anda ditakdirkan.
Saya tidak punya banyak energi, jadi biarkan saya membantu Anda menyelesaikan fusi api suci. Setelah orang tua itu selesai berbicara, dia pindah ke seberkas cahaya dan bergabung menjadi dua api suci yang kacau. Dalam sekejap mata, faktor kekerasan kekacauan Sheng Yan secara ajaib menghilang dalam seberkas cahaya ini. Ledakan. Kedua Chaos Sheng Yan tiba-tiba memancarkan cahaya terang, dan mereka bergabung bersama dalam sekejap, dan energi yang berapi-api dan kuat segera meledak, dan gelombang napas kuno demi gelombang dari Chaos Sheng Yan itu memancar keluar dari tengah, menyapu seluruh reruntuhan kuno yang kacau. Kekacauan Sheng Yan yang digabungkan bergoyang ke kiri dan kanan di depan Xiao Yan, seolah menari dengan cepat. Perlahan-lahan, cahaya meredup sedikit demi sedikit, dan aura kuno berangsur-angsur mereda. Sheng Yan bergerak ke arah Xiao Yan dan perlahan-lahan mendarat di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan memperhatikan bahwa yang asli Chaos Sheng Yan kuning pucat telah berubah menjadi gelap kuning saat ini. Memegang api suci kacau yang menyatu, Xiao Yan memperhatikannya dengan cermat. Seluruh nyala api terdiri dari pola-pola kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat aneh, memberikannya perasaan kuno dan misterius. Pada saat ini, sebuah pesan muncul di benak Xiao Yan. Kekacauan Sheng Yan, legenda adalah bahwa ketika dunia ini pertama kali dibuka, itu terdiri dari sumber kekacauan energi paling murni antara langit dan bumi, yang dapat secara instan mengerahkan kekuatan kacau kuno, sehingga tubuh dan kekuatan pemiliknya dapat digunakan, dalam waktu singkat. Tubuh bagian dalam naik dengan cepat, dan tubuh pemiliknya disebut tubuh kekacauan. Chaos Sheng Yan memiliki 3 keterampilan, satu adalah tubuh kekacauan, yang kedua adalah api kekacauan kuno, dan yang ketiga adalah kekuatan kekacauan, yang misterinya harus diserahkan kepada pemiliknya sendiri. Setelah Xiao Yan memahami informasi dengan linglung, dia perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya. Pertempuran Qi di Meridian berubah, dan Chaos Sheng Yan diserap ke dalam tubuh, dan Chaos Sheng Yan perlahan mengalir di sepanjang Meridian Xiao Yan seperti cairan memasuki anggota badan dan tulang Xiao Yan. Xiao Yan memejamkan matanya dan mulai menjalankan Feng Jue. Dengan integrasi Chaos Sheng Yan, bagian luar tubuh Xiao Yan juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Beberapa garis samar muncul samar di permukaan tubuh. Garis-garis ini tampaknya ada di bawah kulit Xiao Yan menjadi lebih ringan. Bab 146. Xiao Qi menyaksikan semua ini dari samping, diam-diam kagum. Chaos Sheng Yan benar-benar memenuhi reputasinya, meskipun api surgawi di tubuhnya berada di peringkat 21 di daftar api surgawi, tetapi dibandingkan dengan Chaos Sheng Yan, yang berada di peringkat 18, itu tidak sama, tingkat sama sekali, unggul. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Jaringan meridian di tubuh Xiao Yan, setelah api suci yang kacau seperti cairan mengalir, setiap meridian menjadi lebih kuat dan lebih tebal dari sebelumnya. Chaos Sheng Yan terus mengalir melalui meridian dan anggota tubuh Xiao Yan. Garis-garis di tubuh Xiao Yan juga menjadi lebih jelas. Garis-garis ini seperti makhluk hidup, memukuli kulit Xiao Yan. Setelah setiap pemukulan, otot-otot Xiao Yan tampaknya tumbuh sedikit, dan di bawah otot yang tumbuh tampaknya dan mengandung kekuatan dingin. Xiao Qi telah memperhatikan Xiao Yan diam-diam dari kejauhan sebelumnya, tetapi sekarang Chaos Sheng Yan telah berhasil diintegrasikan, tetapi akan membutuhkan beberapa waktu untuk sepenuhnya berintegrasi ke dalam tubuh Xiao Yan, jadi Xiao Qi duduk dengan percaya diri dan mulai berlatih. Setelah beberapa saat, api samar muncul di permukaan tubuh Xiao Qi. Api ini adalah api surgawi milik Xiao Qi, setan langit yang peringkat 21. Meskipun hanya 3 tempat lebih rendah dari Chaos Sheng Yan, kekuatannya tidak sama, bahkan jika peringkat 3 hal aneh hanya terpisah 1 tempat, ada perbedaan besar. Faktanya, kekuatan Xiao Qi juga tidak lemah. Tingkat menengah awal Kaisar Dou Bintang 2 sedikit lebih kuat dari tahap awal Kaisar Dou Kaisar Bintang 2 Bintang 2,
tetapi dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, saya khawatir rata-rata pembangkit tenaga listrik puncak awal Kaisar Dou Bintang 2 bukanlah lawan Xiao Yan, apalagi kekuatan tingkat menengah Xiao Qi di tahap awal Dou di Bintang 2. Xiao Yan sedang menjalankan Fen Jue, menyerap semua energi Chaos Sein Yan, dan kekuatan yang agak tidak lemah mulai perlahan bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan integrasi Chaos Sein Yan, Dou Qi di tubuh Xiao Yan berkembang pesat, dan aura Xiao Yan juga meningkat pesat. Xiao Yan telah sepenuhnya menstabilkan kekuatan awal Dou di Bintang 2, tetapi aura di tubuhnya masih terus meningkat. Waktu berlalu dengan lambat, dan dua sosok dapat dilihat dengan jelas di monumen yang kacau, duduk bersila di dalamnya, seperti seorang biarawan tua yang duduk diam, tidak bergerak. Xiao Yan dan Xiao Qi tidak tahu berapa lama mereka duduk bersila. Aura di tubuh Xiao Yan masih naik, dan Xiao Qi juga berlatih. Bab 147. Pada saat ini, di klan Xiao, dua sosok yang sangat malu muncul di langit. Mulut Xiao Li berlumuran darah, hidung Xiao Long membiru dan wajahnya bengkak, hidungnya berdarah, dan formasi wali keluarga Xiao sudah mulai bergetar samar. Kekuatan 4 bintang 4 atau lebih Doudi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh 2 bintang 3 Doudi, bahkan dengan formasi penjaga yang sangat kuat, itu tidak dapat dikalahkan. Namun, bagaimanapun, itu adalah formasi yang bagus untuk melindungi klan, dan 4 pria berjubah hitam sedikit terluka, dan niat membunuh mereka menjadi lebih kuat. Klan Xiao telah kehilangan banyak murid, dan memiliki banyak luka serius. Mereka hampir tidak memiliki kekuatan bertarung. Tanpa dukungan pertempuran Qi, formasi ini akan segera runtuh. Xiao Yan dan yang lainnya belum keluar, jadi mereka harus bertahan. Hanya pasrah pada takdir, mata Xiao Li menyipit, telapak tangannya meraih ke arah langit, seluruh formasi kembali stabil. Xiao Li menatap muram pada beberapa pria berjubah hitam. Xiao Li menggunakan semua energi balas dendamnya yang tersisa untuk menstabilkan formasi yang goyah lagi, tetapi Xiao Li benar-benar kelelahan. Sudah waktunya untuk berakhir. Pria parubaya berjubah hitam, yang tidak pernah bergerak, tiba-tiba membuka mulutnya. Dan berkata dengan ringan. Begitu kata-kata itu jatuh, dia tidak terlihat dimanapun, dan detik berikutnya, hanya Xiao Li dan Xiao Long dalam formasi besar di kejauhan yang terlihat terbang terbalik. Dan di langit di mana keduanya terbang terbalik, bayangan hitam muncul dari udara tipis, telapak tangan sedikit terangkat, semangat juang seperti gelombang, kental di tangan pria berjubah hitam, aura kekerasan menyebar. Pria berjubah hitam tidak memiliki sedikit pun setelah jeda, dua telapak tangan menghantam Xiao Li dan Xiao Long, yang terbang terbalik. Bab 148. Apa? Dua jeritan terdengar pada saat yang sama, dan Xiao Li dan Xiao Long tiba-tiba jatuh langsung ke tanah. Sosok hantu pria parubaya berjubah hitam di langit itu bergerak lagi dan muncul di bawah Xiao Li dan Xiao Long yang sedang jatuh lurus ke bawah. Dengan kedua tangan terentang, mereka langsung meraih Xiao Li dan Xiao Long yang sedang jatuh. Seberkas sinar cahaya melintas di bahu mereka, dan tanda berbentuk rangka muncul di leher keduanya, dan itu segera menghilang. Xiao Li dan Xiao Long menjadi seperti genangan cairan saat ini, dan tampaknya mereka hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa. Meskipun mereka tidak mati, mereka jelas menderita luka dalam yang parah. Pada saat ini, formasi besar untuk melindungi klan, yang telah kehilangan dukungan dari pertempuran Qi, juga runtuh dengan cepat, dan murid klan Xiao yang tak terhitung jumlahnya mengalami trauma parah. Pria berjubah hitam melemparkan mereka berdua ke beberapa pria berjubah hitam lainnya, lalu berkata, "Jaga mereka berdua, dan jangan biarkan mereka mati." Beberapa orang berjubah hitam juga terluka dalam pertempuran itu. Setelah menyeka darah, mereka menjawab ya. Pada saat ini, Xiao Wutian telah berdiri di luar formasi besar untuk melindungi klan. Para tetua yang dipimpinnya dan semua murid yang telah kembali dari pegunungan iblis surgawi tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini.
Mereka jelas tahu bahwa menghadapi lawan yang begitu kuat, bahkan jika mereka semua naik, itu sama saja dengan memukul batu dengan telur. Namun, melihat semua ini, menyaksikan klannya sendiri jatuh satu persatu, dan menyaksikan Xiao Li dan Xiao Long ditembak jatuh dengan luka serius, Xiao Wutian dan semua tetua dan murid semuanya patah hati. Meskipun Xiao Wutian sedikit egois, dia setia pada keluarga Xiao. Melihat keluarga Xiao diintimidasi begitu banyak, hatinya penuh dengan kesedihan. Bab 149. Ledakan. Sepasang mata tiba-tiba terbuka, menunjukkan warna emas di mata, seperti nyala api emas, tetapi segera, warna emas perlahan tersembunyi ke bagian terdalam mata. Ini adalah Xiao Yan yang duduk bersila di atas peron batu. Pada saat ini, di tubuh Xiao Yan, semangat juang yang kuat sedang berlari, dan aura tirani memenuhi seluruh ruang, dan garis-garis yang menjadi semakin jelas di permukaan tubuh berangsur-angsur menghilang, dan tersembunyi di kedalaman kulit. Tentang melihat kekuatan Chaos Sein Yan di tubuh Xiao Yan telah sepenuhnya diserap. Kekuatan awal Xiao Yan dari tahap awal Kaisar Dou Bintang 2 telah meningkat ke puncak tahap awal Kaisar Dou Bintang 2. Seluruh tubuh juga telah mengalami kualitatif perubahan. Sekarang kekuatan fisik Xiao Yan mungkin sebanding dengan secara umum, monster dengan kekuatan bintang 2 Dou Di tidak terlalu banyak menyerah. Kemampuan untuk mendapatkan peningkatan dan perubahan yang begitu besar secara alami karena energi murni dari Chaos Sein Yan. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar, dan dia terkejut menemukan bahwa aura Xiao Li dan Xiao Long telah menghilang, dan beberapa aura yang sangat kejam datang ke arah mereka. Di luar reruntuhan kuno yang kacau, beberapa pria berjubah hitam melintas dan membanting, seolah merasakan sesuatu. Anak ini seharusnya masih berada di klan Xiao. Jejak kekuatan jiwa tadi benar-benar tepat. Pria parubaya terkuat berjubah hitam berkata dengan pasti, dan dia sepertinya merasakan sesuatu, tetapi melihat ruang kosong di dalamnya, di depannya, dia tidak melihat apa-apa. Mungkinkah ada ruang lain yang tersembunyi di sini? Pria parubaya berjubah hitam menebak, kekuatan jiwanya yang kuat memindai ruang di sekitarnya, tidak melepaskan setiap inci, tetapi tidak menemukan apapun. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Tampaknya telah ditemukan. Kekuatan jiwa di luar monumen barusan tidak diragukan lagi melampaui kekuatan alam jiwa Kaisar. Xiao Yan dengan cepat menyingkirkan kekuatan jiwanya, berdiri, menggerakkan otot dan tulangnya, dan tiba-tiba mengeluarkan suara berderak dari anggota tubuhnya. Bab 150. Xiao Qi, kita harus cepat pergi, kalau tidak, kita akan ketahuan. Xiao Yan berjalan menuju Xiao Qi, menatap Xiao Qi yang masih duduk bersila dan berlatih. Api langit Xiao Qi telah ditarik saat ini, dan dia dengan cepat membuka matanya, kekuatan jiwanya dilepaskan, dan matanya segera menjadi cerah. Kakek dan yang lainnya. Apakah mereka semua sudah mati? Tanya Xiao Qi dengan gemetar, kekuatan jiwanya tidak merasakan sedikit pun nafas dari Xiao Li dan Xiao Long. Xiao Yan tersenyum pahit. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksinya barusan. Nafas Xiao Li dan Xiao Long memang telah menghilang, tapi Xiao Yan kemudian memeriksanya dengan teliti dan menemukan bahwa di luar angkasa, masih ada bekasnya, hampir sebuah nafas yang tidak penting untuk diabaikan. Jangan khawatir, kakek dan yang lainnya masih hidup, mungkin mereka terluka, kita pasti akan menyelamatkan kakek dan mereka. Kata Xiao Yan sambil menatap mata merah Xiao Qi. Wajah Xiao Qi yang awalnya lembut menjadi lebih cerah karena matanya yang kemerahan, yang terlihat sangat menyanjung. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa justru karena kekuatan jiwa Xiao Qi, Xingzang mereka terekspos. Tepat ketika Xiao Yan selesai berbicara, dia mendengar ledakan keras. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya dengan cepat beralih ke tempat simen. Sepertinya ini lebih cepat dari yang kuharapkan. Sudah terlambat, Xiao Qi, ambil kompas bumi yang diberikan leluhur Xiao Long padamu, dan kau akan tahu saat kau menembus kekuatan jiwamu.
Cepat! Xiao Yan berkata dengan cepat kepada Xiao Qi, cahaya di tangannya bergetar, dan penggaris raksasa dengan warna kuning tua muncul di tangan Xiao Yan. Setelah Xiao Yan menyerap Chaos Saint Yan yang sepenuhnya terintegrasi, penguasa kuno Yi Huo Heng telah ditingkatkan menjadi penguasa kuno Heng Api Surgawi. Mata Xiao Yan tidak bisa berhenti menatap penguasa kuno di tangannya. Perasaan seluruh penguasa kuno dan aura yang memancar darinya sekarang menjadi sangat berbeda dari penguasa kuno abadi api abadi sebelumnya. Aura yang lebih kuno dan kuat terisi Xiao Yan dari seluruh tubuh. Temukan koordinatnya, koordinat dalam pegunungan adalah yang terbaik, saya akan menunda sebentar. Saat Xiao Yan berbicara, seberkas cahaya melintas di jari kakinya, dan seluruh tubuh Xiao Yan menghilang seperti teleportasi dan Xiao Qi ada di depan. Boom! Seluruh gerbang batu dihancurkan dengan tiba-tiba, dan beberapa bayangan hitam muncul di pintu. Panas sekali. Hah! Sepertinya ada aura api di sini. Ada beberapa harta karun di keluarga ini. Seorang pria berjubah hitam memimpin dan berjalan masuk, melihat ke dalam monumen yang masih berwarna merah, dan mencibir. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atasnya. Sesosok bergegas ke arahnya dengan cepat. Gelombang panas yang mengerikan menutupi wajah sosok ini. Bayangan besar itu jatuh, dan gelombang panas di sekitarnya tampak terkoyak oleh bayangan raksasa itu. Pria berjubah hitam itu terkejut, lengannya terangkat sedikit, dan kekuatan besar menghantam kepala dan wajahnya. Pergi! Sebuah guntur menyambar di angkasa, membawa serta seberkas cahaya. Pria berjubah hitam menstabilkan sosoknya, dan ketika dia memperbaiki matanya, tidak ada yang tersisa. Lari! Kejar aku! Mereka seharusnya tidak lari jauh, lapor kembali, dan biarkan klan mengirim orang lain untuk mencari dengan seluruh kekuatan mereka. Pria parubaya berjubah hitam terkuat di luar melemparkan lengan bajunya dan meraung marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan akan melarikan diri di bawah hidung mereka. Bab 151. Setelah Xiao Yan menyerap Chaos Saint Yan yang sepenuhnya terintegrasi, telah ditingkatkan menjadi penguasa kuno abadi api surgawi. Mata Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat penguasa kuno di tangannya. Perasaan seluruh penguasa kuno dan aura yang memancar darinya sekarang menjadi sangat berbeda dari penguasa kuno abadi api abadi sebelumnya. Aura yang bahkan lebih kuno dan kuat memenuhi wajah Xiao Yan dari seluruh tubuh. Temukan koordinatnya, koordinat di dalam pegunungan adalah yang terbaik, aku akan menundanya sebentar. Saat Xiao Yan berbicara, seberkas cahaya melintas di jari kakinya, dan seluruh tubuh Xiao Yan menghilang seperti teleportasi. Xiao Qi ada di depan. Ledakan. Seluruh gerbang batu dihancurkan dengan tiba-tiba, dan beberapa bayangan hitam muncul di pintu. Panas sekali. Hah. Sepertinya ada api di sini. Ada beberapa harta di keluarga ini. Seorang pria berjubah hitam memimpin dan melangkah masuk, melihat ke dalam monumen yang masih merah, dan mencibir. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atasnya. Sesosok bergegas ke arahnya dengan cepat. Gelombang panas yang mengerikan menutupi wajah sosok ini, menamparkan. Bayangan besar itu jatuh, dan gelombang panas di sekitarnya tampak terkoyak oleh bayangan raksasa itu. Pria berjubah hitam itu terkejut, lengannya terangkat sedikit, dan kekuatan besar menghantam kepala dan wajahnya. Pergilah. Sebuah guntur melintas di angkasa, membawa serta seberkas cahaya. Pria berjubah hitam menstabilkan sosoknya, dan ketika dia memperbaiki matanya, tidak ada yang tersisa. Lari. Kejar aku. Mereka seharusnya tidak lari jauh, lapor kembali, dan biarkan klan mengirim orang lain untuk mencari dengan seluruh kekuatan mereka. Pria parubaya berjubah hitam terkuat di luar melemparkan lengan bajunya dan meraung marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan akan melarikan diri di bawah hidung mereka. Bab 153. Di kedalaman pegunungan iblis, napas unik hutan meresap.
Di pegunungan, auman monster akan terdengar dari waktu ke waktu, membuat seluruh pegunungan penuh vitalitas mengungkapkan banyak bahaya. Di hutan, cahaya biru menyala, dan dua sosok tiba-tiba muncul. Kedua sosok ini tidak lain adalah Xiao Yan dan Xiao Qi. Xiao Yan masih membawa penguasa kuno Tianhuo Heng. Dia meletakkan penguasa kuno Tianhuo Heng di tangannya ke tubuhnya, dan menyeka keringat dari dahinya. Hah, akhirnya aku lolos. Duduk di tanah, Xiao Yan mulai berpikir. Xiao Yan sebelumnya telah menebak bahwa orang berjubah hitam dari adalah orang ras iblis, tetapi tidak mungkin untuk menentukan cabang dari ras iblis mana mereka berasal. Alasan mengapa mereka harus mendapatkan sendiri sebagian besar karena keputusan iblis darah di tangan mereka. Adapun bagaimana mereka tahu bahwa itu adalah tempat pemakaman Kaisar Iblis, Xiao Yan tidak memikirkannya. Setan pasti memilikinya, rahasia mereka sendiri. Hari ini, keluarga Xiao dalam kesulitan, mereka dikejar, dan lawan mereka sangat kuat. Untuk menyingkirkan kesulitan saat ini dan menghilangkan krisis keluarga Xiao, satu-satunya cara untuk menemukan keluarga setan jahat adalah setan jahat Xuan Huang. Xiao Yan berdiri dan melihat sekeliling. Kekuatan jiwanya dilepaskan, dan dia dengan hati-hati mendeteksinya. Tidak apa-apa untuk tidak mendeteksinya. Xiao Yan segera menemukan banyak aura yang sangat kejam. Dia menoleh untuk melihat Xiao Qi dan bertanya, "Xiao Qi, kemana kamu berteleportasi?" Ini seharusnya berada di kedalaman pegunungan Tianmo. Pinggirannya mudah ditemukan, jadi saya memilih koordinat yang lebih jauh, jawab Xiao Qi. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, yang persis seperti yang dia inginkan. Melihat kompas bumi masih di tangan Xiao Qi, kompas bumi tidak memiliki cahaya sama sekali, jelas energinya telah habis. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengambil kompas bumi dari tangan Xiao Qi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata, "Sepertinya energi yang dihabiskan untuk mentransmisikan mereka berdua terlalu banyak, kompas bumi ini telah dihapus." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia membuangnya dan membuang kompas bumi. Energi kompas bumi yang diberikan oleh Xiao Long telah habis, dan sekarang menjadi produk limbah, jadi tidak ada gunanya menyimpannya. Begitu Xiao Yan memberi isyarat, sosoknya mulai naik perlahan, siap untuk melihat medan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan turun dan berkata kepada Xiao Qi, "Ayo pergi ke aliran gunung di sana untuk beristirahat sebentar, kita harus meninggalkan negara kekaisaran." Hanya ketika perintah dikirim barulah ada kesempatan untuk menyelamatkan klan Xiao. Bab 154. Kedalaman pegunungan Tianmo terlalu berbahaya. Saya belum pernah ke sana sebelumnya, dan saya tidak tahu banyak tentangnya, tetapi saya masih tahu perkiraan rutenya. Seharusnya mungkin untuk meninggalkan Dizhu dan mencapai di Yuanzhou dengan menyeberangi pegunungan. Yuanzhou adalah tempat yang lebih besar dan lebih kuat dari Kaisar Zhou. Apakah kita benar-benar pergi ke sana? Xiao Qi jelas lebih dari Xiao Yan, yang sudah lama tidak ke sini, ke seluruh benua Doudi, tahu lebih banyak dibandingkan Xiao Yan. "Ayo pergi." Xiao Yan mengangguk dan berkata, "Bukan hal yang baik untuk tinggal di hutan ini sekarang." Suasana di sekitarnya membuat Xiao Yan sangat waspada. Xiao Yan dan yang lainnya berlari menggunakan kompas tanah, dan orang-orang berjubah hitam tidak tahu di mana Xiao Yan dan Xiao Qi diteleportasi, dan mereka untuk sementara tidak dapat menemukannya. Langkah kaki Xiao Yan terasa berat, dan seluruh tubuhnya bergetar, dan sosoknya muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Xiao Qi tidak menunjukkan kelemahan, jari kakinya sedikit lebih ringan, dan kecepatannya hampir sama dengan Xiao Yan. Kilatan kejutan melintas di mata Xiao Yan, tapi Xiao Yan segera merasakan Douqi milik Xiao Qi, Douqi dari atribut angin. Kecepatannya secara alami adalah yang tercepat di antara semua atribut. Xiao Qi menyusul Xiao Yan, dan menatap Xiao Yan dengan mata berbinar, "Mengapa kamu lebih cepat dariku? Aku adalah semangat juang tipe angin.
Aku lebih kuat darimu. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Ah, kamu, apakah kamu sudah maju lagi? Xiao Qi menyadari pada saat ini bahwa dia jelas tidak bisa melihat kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Berapa banyak yang telah kamu tingkatkan? Xiao Qi terus bertanya. Mari kita puncak pada tahap awal 2 bintang. Xiao Yan sedikit malu dan menggaruk kepalanya. Apakah kamu masih manusia? Sudah lama sejak kamu datang ke benua Dodi. Kamu telah mencapai puncak tahap awal dari bintang kedua, dan kamu masih tidak membiarkan siapapun hidup. Dia mengutuk. Sebelumnya, Xiao Qi sedikit tidak puas dengan kejeniusan Xiao Yan, tetapi setelah kontak di reruntuhan kuno kekacauan, dan sekarang melihat bakat jahat Xiao Yan dengan matanya sendiri, hati Xiao Qi benar-benar yakin, dan dia penuh dengan dirinya sendiri ketika kebahagiaan datang. Pria ini adalah suaminya. Bab 155. Xiao Yan tersenyum pada Xiao Qi, dan kemudian kedua sosok itu dengan cepat melintasi hutan. Kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan menyebar, dan monster di kedalaman pegunungan Tianmo bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Kaisar Dou Bintang 2. Untungnya, di bawah pencegahan kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan, monster dengan kekuatan rata-rata menghindari mereka satu demi satu. Kekuatan jiwa di ranah Kaisar jarang dicapai oleh Kaisar Petarung Bintang 3 biasa, jadi monster yang kekuatannya tidak terlalu tinggi dijauhi. Keduanya segera datang ke aliran gunung. Xiao Yan mengamatinya, dan membuka sebuah gua di puncak aliran gunung, dan menekan batu bulan di dinding gua, dan seluruh gua tiba-tiba menyala. Kamu juga lelah? Istirahat dulu. Kita harus bersiap sebelum menuju ke prefektur di Yuan. Aku akan pergi mencari ramuan obat dulu. Xiao Yan berkata kepada Xiao Qi, yang berdiri di sampingnya dan melihat sekeliling gua. Sepanjang jalan, Xiao Yan menemukan beberapa aura yang tidak lemah. Kekuatannya ada di sekitar Samsung Dodi. Jika dia ingin melintasi pegunungan, dia tidak akan tahu seberapa kuat monster yang akan dia temui. Kesulitannya pasti tidak kecil. Siapkan beberapa pil obat yang diperlukan. Xiao Yan berbalik dan meninggalkan gua. Xiao Qi juga duduk di gua untuk mengatur napasnya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini begitu tiba-tiba sehingga Xiao Qi masih sedikit tidak dapat diterima saat ini, dan dia perlu mengatur suasana hatinya. Kedalaman pegunungan Tianmo jelas tidak setenang yang muncul. Khawatir tentang keselamatan Xiao Qi, Xiao Yan tidak berani meninggalkan aliran gunung terlalu jauh. Dia hanya mengumpulkan beberapa bahan obat di dekat aliran gunung dan mengamati medan di sepanjang jalan, tapi tidak ada yang terjadi. Berbahaya, hanya menemukan napas yang sangat tidak tenang. Segera, Xiao Yan kembali ke gua. Melihat Xiao Qi duduk bersila, Xiao Yan tersenyum dan duduk dengan hati-hati. Gua yang dibuka Xiao Yan tidak kecil, dan itu lebih dari cukup untuk menampung 2 orang. Xiao Yan mengeluarkan beberapa bahan obat yang sangat umum di pegunungan untuk memperbaiki obat-obatan penyembuhan, dan akan mulai memperbaiki pil obat. Setelah sedikit berpikir di hati saya mulai menghubungi Zhan Lao. Zhan Lao, apakah Anda memiliki resep obat penyembuhan yang lebih baik? Setelah beberapa bunyi bip berturut-turut, tidak ada gerakan, Xiao Yan bertanya-tanya, apakah Zhan Tua masih perlu tidur? Bab 156. Suara Zhan Tua terdengar di telinga Xiao Yan, sekarang kamu memikirkanku. Bagaimana dengan gengsi ketika kamu memanggilku untuk mendaki? Jangan ganggu aku. Ya, saya masih marah. Setelah bertahun-tahun, saya masih memiliki temperamen kecil. Xiao Yan buru-buru tersenyum dan berkata, bukankah ini darurat sekarang? Tanpa obat penyembuh, saya khawatir saya tidak akan bisa keluar dari pegunungan ini. Anda tidak ingin melihat saya mati, kan? Zhan Lao tidak menjawab. Xiao Yan mencibir dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri, ya, ada monster yang menghalangi jalan di depan, dan iblis di belakang. Xiao Yan, sepertinya kamu akan jatuh di sini. Suara itu jatuh,
dan perkamen yang sangat biasa jatuh di depan mata Xiao Yan. Oke, kamu tidak bisa berlatih, selesaikan saja ini, jangan ganggu aku lagi. Suara Zhan Lao datang, dan tidak ada suara lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit. Resep yang diberikan oleh Zhan Lao tidak bermutu tinggi, dan pil obat bermutu rendah biasanya tidak menarik perhatian dan Lei, tampaknya Zhan Lao memikirkannya dengan cukup serius. Xiao Yan melambaikan jubah lengan bajunya, dan kuali obat berbentuk api muncul di depan Xiao Yan, kuali Yanmu yang diberikan King Xuantian kepada Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tumpukan bahan obat muncul di depan Xiao Yan. Dia memilih bahan obat yang dibutuhkan untuk resep, dan dengan membalik telapak tangan Xiao Yan, bahan obat ditempatkan di kuali obat. Dengan jentikan jarinya, Chaos Sein Yan bergegas keluar dari telapak tangan Xiao Yan, menarik ekor panjang di udara, dan kemudian masuk ke dalam kuali Yanmu. Keterampilan pengendalian api Xiao Yan sangat terampil, ditambah dengan Chaos Sein Yan dan kuali obat suci ini, pil penyembuhan yang disempurnakan jauh lebih baik daripada yang dibayangkan Xiao Yan. Tidak butuh banyak waktu untuk memperbaiki ramuan obat ini, hanya dalam beberapa puluh menit, Xiao Yan selesai memperbaiki semua bahan obat, dan ada botol batu giok putih di depannya. Ramuan penyembuhan semacam ini disebut pil penyembuhan Yi. Ini bukan ramuan penyembuhan yang langka. Apakah itu tentara bayaran atau orang kuat yang bepergian di hutan, sangat umum untuk membawa ramuan semacam ini bersamanya. Xiao Yan mengambil botol batu giok, meletakkannya di hidungnya dan menciumnya. Aroma obatnya sangat kuat. Pil obat biasa disempurnakan oleh Yan Muding dan Chaos Sein Yan, dan mereka sangat meningkat. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, dia memasukkan semua pil obat penyembuh ke dalam cincin pesangon. Bab 157. Ledakan. Xiao Yan mengumpulkan pil obat halus, dan hendak menutup matanya dan berkonsentrasi untuk sementara waktu, ketika kejutan tiba-tiba menarik Xiao Yan kembali dari tampilan bersiap untuk berlatih. Xiao Yan berdiri, berjalan ke pintu masuk gua dan melihat keluar gua, hanya untuk melihat lapisan awan gelap di kejauhan, berguling seperti makhluk hidup, guntur melintas di antara awan, membawa aura menakutkan yang luar biasa. Xiao Yan melihatnya. Pada pemandangan ini alisnya berkerut. Xiao Qi, yang sedang bermeditasi di samping, juga terbangun oleh getaran yang tiba-tiba. Xiao Qi berjalan ke sisi Xiao Yan dan melihat keluar gua, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia mengucapkan dua kata dengan ngeri, binatang pasang. Pasang surut binatang sudah tidak asing lagi bagi orang yang sering bepergian di pegunungan, dan semuanya berubah warna. Mereka yang pernah mengalami pasang surut dan selamat, berbicara tentang pasang surut binatang dan wajahnya berwarna hijau, bisa dapat dikatakan bahwa begitu pasang binatang buas terjadi di pegunungan, seluruh pegunungan adalah dunia monster. Di pegunungan Tianmo, ada gelombang binatang buas, dan akan sulit untuk bertahan hidup tanpa kekuatan Dou di bintang 4. Mendengar kata Bistide, pupil mata Xiao Yan juga mengecil, tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya terbang ke dasar gua. Dalam sekejap, sosok Xiao Yan muncul kembali di depan gua, memegang sepotong di keduanya. Batu itu melangkah mundur dan perlahan memasuki gua, dan kemudian menutup pintu masuk gua dengan batu itu dengan erat. Xiao Yan tahu bahwa batu besar tidak bisa menghentikan gerombolan binatang buas sebanyak semut. Dia meletakkan telapak tangannya dengan ringan di atas batu itu, dan sinar api keluar dari telapak tangan Xiao Yan, dan permukaan batu itu tiba-tiba meledak, api lapisan api samar, dan udara di seluruh gua segera menjadi panas. Xiao Qi, ini adalah pil obat untuk penyembuhan, jadi berhati-hatilah untuk sementara waktu. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada Xiao Qi. Xiao Yan jelas sangat mengkhawatirkan Xiao Qi. Xiao Qi tidak berbicara, tetapi ketika energi dendamnya berbalik, nyala api yang redup dan tenang memancar dari permukaan tubuhnya. Kamu, api surgawi? Xiao Yan bertanya. Dengan heran,
melihat api yang muncul di tubuh Xiaoqi. Xiaoqi mengangguk, ini adalah Tianhuo peringkat 21 dalam daftar Tianhuo, Tian Yaoyan, yang memiliki efek jerat tertentu pada monster dengan kekuatan lebih rendah dari dirinya. Xiaoqi memperkenalkan Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba memancarkan sinar, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoqi bahkan memiliki api di langit. Tanpa diduga, mereka mengalami bencana alam seperti itu tepat setelah melarikan diri, dan keduanya tinggal di gua dengan gugup, menunggu gelombang binatang berlalu. Bab 158. Ledakan. Terdengar dentuman keras, jelas, ada sesuatu yang menabrak batu. Pada saat ini, di luar gua batu, binatang ajaib dari seluruh pegunungan Tianmo tampaknya telah dipukuli dengan darah ayam, tanpa rasionalitas apapun, seperti gelombang tekanan hitam, menyapu seluruh pegunungan Tianmo. Kemanapun dia lewat, apakah itu aliran gunung dengan pepohonan lebat atau gua yang dalam dan sunyi, itu langsung berubah menjadi berantakan, hanya gua tempat Xiaoyan berada yang memiliki cahaya redup. Kota awan setan, yang terletak di sebelah pegunungan Tianmo, juga sedang disapu oleh monster saat ini. Banyak orang kuat di kota awan setan melawan. Selama tidak ada monster dengan 3 bintang atau lebih, mereka masih bisa menolak. Pada saat ini, di kota awan setan, beberapa orang berjubah hitam muncul. Berjalan di kota awan setan seolah-olah tidak ada yang terjadi, mereka tampaknya tidak memperhatikan monster yang luar biasa. Menghadapi monster yang mengaum, mereka melambaikan lengan baju mereka. Binatang iblis itu meledak menjadi kabut darah tepat di depan mereka. Aku masih belum bernafas dengan anak itu, apakah anak itu sudah masuk ke pegunungan Tianmo? Salah satu mata pria berjubah hitam itu sangat suram, dan dia berkata kepada beberapa pria berjubah hitam di sampingnya. Jika anak itu benar-benar memasuki pegunungan Tianmo, aku khawatir nyawanya akan terancam ketika dia menghadapi gelombang binatang buas ini. Kali ini, diatur oleh organisasi. Kita perlu melihat orang-orang dalam kehidupan, dan kita perlu melihat mayat dalam kematian. Mari kita tunggu sampai gelombang binatang lewat. Ada juga monster dengan kekuatan bintang 5 Dodi di pegunungan Tianmo, tidak mudah bagi kita untuk menghadapinya. Beberapa orang berjubah hitam mengangguk. Suara gemuruh di luar gua bergema terus-menerus, dan retakan di batu pecah secara terbuka. Wajah Xiaoyan menjadi serius. Sepertinya itu tidak akan bertahan lama, bersiaplah untuk pertempuran. Xiaoyan menoleh dan berkata kepada Xiaoqi di belakangnya. Xiaoqi mengangguk, dia secara alami tahu kengerian gelombang binatang, dan matanya menjadi jauh lebih serius. Di tangan kiri Xiaoyan, lampu kuning menyala, dan penggaris besar muncul di tangan Xiaoyan. Retakan di bongkahan batu pecah seperti jaring laba-laba dengan suara bantingan yang konstan. Ledakan. Batu yang menghalangi pintu masuk gua akhirnya meledak. Batu itu meledak, bau berdarah mengalir ke dalam gua, dan monster besar meraung keras ke arah Xiaoyan, bergegas menuju gua. Bab 159. Xiaoyan tidak ragu sedikit pun. Dia berbalik, dan penguasa kuno di tangannya mengeluarkan jarak pengap di udara. Dia dengan tegas menebas binatang yang bergegas itu, dan mengeluarkan pisau di atas kepala binatang itu seperti tajam. Pembukaan besar, darah memancar keluar, terbang mundur, dan langsung tercabik-cabik oleh binatang-binatang yang beterbangan. Begitu pintu masuk gua dibuka, banyak monster menemukan Xiaoyan dan Xiaoqi, dan bergegas menuju pintu masuk gua. Bau darah menyebar, Xiaoyan berdiri, siap berbelanja. Xiaoqi tidak berhenti, tangannya bergetar, dan sebuah tombak panjang muncul di tangan Xiaoqi. Tanpa ragu-ragu, Xiaoqi mengayunkan tombaknya dan langsung menyerang. Dia menikam binatang buas itu dengan liar, bergegas ke arahnya tanpa ragu-ragu. Setiap tembakan menusuk kepala binatang buas di depan. Tiba-tiba, serangkaian jeritan keluar, dan monster-monster ini segera dicabik-cabik oleh monster di sekitarnya. Tiba-tiba, monster di sekitarnya menjadi kendur, Xiaoyan sedikit mengernyit,
wajahnya menjadi lebih serius, dan firasat buruk terjadi di hatinya. Kekuatan jiwa menyebar, dan napas muncul dalam lingkup kekuatan jiwa Xiaoyan. Wajah Xiaoyan terkejut, dan dia buru-buru berteriak kepada Xiaoqi, "Xiaoqi, segera kembali." Xiaoqi memegang tombak terbalik, dan sepertinya merasa ada sesuatu yang salah. Saat dia akan mundur, sosok besar sudah bergegas di depan Xiaoqi, dan mulut besar darah mengaum ke arah Xiaoqi. Kekuatan angin besar dan bau darah datang. Melihat ini, Xiaoyan tidak ragu sama sekali, dia mengangkat energi dendamnya, aura berwarna darah samar meresap di atas tubuhnya, dan garis samar aneh muncul di bawah kulitnya. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan sudah muncul di layar tubuh besar. Dengan seluruh kekuatannya, Tianhuo Jiu menebas kepala binatang itu, dan ada suara baja yang dipukul. Xiaoqi juga sangat fleksibel, dan dalam sekejap, dia dengan cepat melewati monster besar ini. Tubuh monster ini sangat besar, 3 kali lebih besar dari monster rata-rata, dan lapisan pelindung seperti duri baja menempel di permukaan tubuh. Serangan Xiaoyan tidak efektif, dan sosoknya segera meninggalkan tubuh binatang itu dan melintas ke arah Xiaoqi. Monster ini disebut binatang raksasa paku baja, monster bintang 4. Kekuatan monster bintang 4 sebanding dengan Dou di bintang 4. Ini sangat tirani. Ini adalah monster yang relatif umum di antara keempatnya, monster bintang dapat dihitung. Bab 160. Raksasa berduri baja sangat besar dan lambat untuk menyerang, tetapi memiliki kekuatan dan pertahanan tirani, dan ekornya sangat cepat. Sosok Xiaoyan muncul di samping Xiaoqi, menghadap raksasa berduri baja, dan berkata kepada Xiaoqi dengan cepat, "Binatang buas ini terlalu kuat, kita hanya bisa mengandalkan kecepatan untuk melihat apakah kita bisa menghadapinya." Itu saja. Setelah berbicara, menggunakan Sunpo, sosok itu menghilang lagi. Raksasa berduri baja yang sangat lambat secara alami tidak dapat mengejar Xiaoyan yang cepat. Melihat ke arah di mana Xiaoyan menghilang, dia menjentikkan ekornya dan meraung keras pada saat yang sama, menakut-nakuti binatang di sekitarnya untuk tidak berani mendekat aliran gunung. Terjebak. Pukulan keras tiba-tiba terdengar, dan sesosok terbang terbalik dan menghantam aliran gunung dengan keras. Sosok ini adalah Xiaoyan. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah. Dia tidak menyangka bahwa ekor binatang berduri baja yang besar dan tidak praktis ini bisa menyerang begitu cepat. Dia dengan cepat mengambil segenggam obat penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia bergerak dan melayang lagi. Xiaoqi juga sangat terkejut, kecepatan Xiaoyan tidak lebih lemah dari dirinya, atau bahkan melampaui dia, namun dia tidak bisa menghindari serangan cepat dari ekor raksasa berduri baja ini. Melihat Xiaoyan terbang terbalik, Xiaoqi mengelak beberapa kali, tombak di tangannya terus melewati binatang itu, membuat semburan gundukan baja, tetapi serangan Xiaoqi tidak berpengaruh pada menggaruk kutu. Xiaoyan bergegas kembali dari udara saat ini, ketika dia melihat Xiaoqi terlempar ke udara, dengan sedikit jari kaki, dia mempercepat, menangkap Xiaoqi di udara, tenggelam dan membungkuk, jatuh dengan lembut di tanah, dan melarikan diri dengan putus asa. Xiaoqi pingsan oleh pukulan ini. Xiaoyan menatap binatang berduri baja yang mengejarnya, mengelak beberapa kali. Menemukan tempat tersembunyi, menempatkan Xiaoqi, meraih beberapa cabang untuk menutupi Xiaoqi, dan berbalik untuk menghadapi binatang baja yang mengejar. Xiaoyan harus bertarung melawan monster bintang 4 yang hampir tak terkalahkan baginya. Karena pencegahan duri baja raksasa, tidak banyak monster di sini, mereka semua jauh dari duri baja raksasa. Jika mereka melarikan diri di sini dengan kecepatan, tidak diragukan lagi, dia akan tenggelam dalam gelombang pasang seperti binatang buas, dan hampir tidak ada jalan keluar. Xiaoyan menatap binatang raksasa berduri baja dengan air liur menetes di depannya, matanya menyipit, dan dia berteriak keras. Tubuh Dou Di. Perawakan Xiaoyan tiba-tiba menjadi 100 zang besar,
dan penguasa langit kuno yang besar di tangannya juga bergetar dengan cahaya, memancarkan nyala api yang samar, dan nafas kuno yang jauh menyebar turun, menghadapi pemukulan sengit dari binatang berduri baja. Binatang berduri baja itu tidak menghindar sama sekali, cakarnya yang besar menghantam langsung ke penguasa kuno Tian Huoheng, dan kekuatan yang kuat itu mengejutkan Xiao Yan untuk mundur beberapa langkah. Ini masih situasi di mana binatang berduri baja belum menggunakan semua kekuatannya. Di matanya, Xiao Yan mungkin sudah menjadi makanan ringan. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, Xiao Yan mungkin tidak hanya akan mundur beberapa langkah dengan reda. Keterampilan bertarung tingkat Italia. Api berkobar dan menebas penguasa.